Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di Pekon Kediri, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dan di sini saya akan menelusuri jejak keturunan bangsa Belanda yang masih ada hingga saat ini. Nah, kira-kira seperti apakah dan apa yang akan kita perbincangkan? Mari ikuti perjalanan saya. Wow, masa alam sekali guys. Yuk kita masuk. Permisi. Oh, ada bapaknya lagi di belakang situ guys. Ada bapaknya di belakang situ. Oke, kita ke situ. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Guys, saya sudah bertemu dengan salah satu keturunan bangsa Belanda ya. Pak, nama marga dari Belandanya apa Pak? Van der Linde. Van der Linde. Oke nih guys, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang jejak keturunan bangsa Belanda. Nah, salah satunya adalah Pak Richard. Nah, Pak Richard bisa ceritakan nggak sedikit tentang silsilah dari keluarga Bapak gitu, yang masih ada darah Belandanya gitu? Ya, pertama yang jelas bapak saya itu adalah nama Belandanya Frans Emil van der Linde. Oke. Nah, beliau adalah anak ketujuh. Nah, kemudian hidup di Indonesia zaman penjajahan. Zaman penjajahan Belanda sampai ke merdeka Indonesia, itu tinggal di Indonesia. Nah, bapak saya adalah 9 bersaudara. Oh, 9. Anak yang ketujuh itu adalah bapak saya Frans Emil van der Linde. Oke, terus kalau ibu? Nama Indonesianya Abdul Rahman. Oh, nama Indonesianya Abdul Rahman. Atau nama Belandanya itu François Emil van der Linde. Oke, terus kalau ibunya bapak? Ibu saya asli orang Jawa, lahiran Lampung. Lahirnya Lampungnya di mana? Di Gadingrejo. Gadingrejo. Oke. Ya. Oh, berarti ibu adalah memang asli Jawa. Asli Jawa. Kemudian ayah itu adalah asli Belanda. Belanda. Oke. Pak, mungkin bisa diceritakan dulu ayahnya Bapak berprofesi sebagai apa? Bapak saya sebagai TNI, beliau dilantik jadi TNI Angkatan Darat itu pada tanggal 1 Oktober 1947. Nah, dan pensiun pada tanggal 31 Desember 1958. Artinya dilantik menjadi TNI sudah usia 67 tahun. Nah, kemudian sampai akhir hayatnya kami pun sampai dewasa itu masih menikmatin uang pensiun dari orang tua kami. Oh, begitu Pak ya. Iya. Jadi casingnya Belanda, tapi Tentara Nasional Indonesia. Wow, jadi memang walaupun wajahnya face Belanda asli bule, tapi jiwanya NKRI harga mati. Betul. Ya Pak ya, luar biasa. Nah Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana perjuangan dari Bapak François ini. Dulu katanya pernah mungkin bertempur melawan Belanda gitu di sekitaran Pringsewu. Ya betul. Nah, beliau mempertahankan di wilayah Sukarjo 4. Nah, Sukarjo 4 itu Kecamatan Sukarjo, Kabupaten Pringsewu. Beliau mempertahankan di Bukit Wungkal. Nah, kemudian terus diganti dengan nama Gunung Silitonga. Oke, kenapa Pak bisa diganti menjadi Gunung Silitonga? Kebetulan Pak Darius Silitonga itu kerjasama dengan orang tua kami, François Emil van der Linde. Nah, bapak saya yang membuat peluru. Membuat peluru? Ya. Itu bagaimana cara ayahnya Bapak membuat peluru itu?
Nah, waktu bapak saya membuat peluru adalah peluru-peluru yang punya tentara Belanda, itu yang sudah rusak, diambil sama bapak saya, diperbaiki, dibongkar, diganti misiunya. Nah, terus kemudian diserahkan sama Pak Dario Silitonga untuk menyerang tentara Belanda. Oh, begitu Pak ceritanya ya. Makanya bapak saya mendapat penghargaan dari Bapak Presiden Soekarno. Nah, Presiden Soekarno memberikan penghargaan kepada bapak saya, itu diangkat menjadi TNI. Jadi TNI Tentara Penghargaan dari Presiden Soekarno. Oh, pada begitu. waktu kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Oke, berarti selama ini ayahnya Bapak sebagai seorang Belanda ya, cara kalau dari garis keturunan kan kita nggak bisa memilih ya Pak, kita mau dilahirkan dari siapa ya. Artinya tetap sebagai darahnya darah Belanda, tetapi membela NKRI. Bapak pernah mendapatkan cerita dari ayahnya Bapak gitu, kenapa sampai ayahnya Bapak itu ingin sekali Indonesia ini merdeka justru dari Belanda ini? Ya, karena orang tua kami itu adalah lahir di Indonesia. Nah, kami juga punya sejarah. Sejarah sebenarnya, sejarah pertama itu adalah dari Prancis. Dari Prancis? Nah, dari Prancis itu zamannya Napoleon Bonaparte. Setelah ditangkap, pasukannya pada pergi, ada yang melarikan diri ke Indonesia. Oke. Nah, lari ke Indonesia, nah diterimalah sama Keraton Solo, Jawa Tengah. Iya. Nah, kemudian dia dikasih istri dari Solo. Nama paraban dari Keraton Solo adalah Bulus. Bulus itu adalah paraban dari istri dari tentara Prancis ini yang ke Indonesia. Iya, betul. Oke, terus selanjutnya? Nah, dikaruniai 3 anak. Nah, anak yang pertama dikawin sama Jerman. Yang kedua dikawin sama Belanda. Yang ketiga lah dikawin sama Prancis. Oke, nah kita urutkan secara sejarah dari keturunan Belanda ini yang dikawin dengan orang Belanda. Nah, kemudian yang dikawin dengan Belanda itu dikawin dengan Hermanus van der Linde. Oh. Nah, dari Hermanus van der Linde tersebut mempunyai keturunan 7 bersaudara. Nah, yang kedua itu laki-laki. Setelah menikah dikaruniai anak 9. Nah, 9 bersaudara tersebut, yang ke-7 baru bapak saya, François Emile van der Linde. Wow, ternyata kalau diurutkan Bapak masih ada darah Prancisnya juga ya? Ada. Iya, oke. Berarti darah Prancis yang kemudian kawin-mawin dengan ada Indonesianya juga, ada Belandanya juga, gitu ya. Berarti artinya sudah mix sekali ya Pak ya? Ya, makanya namanya tulisannya François Emile van der Linde. Oh. Tetapi bacanya François Emile van der Linde. Nah, François tersebut adalah bahasa dari Prancis. Iya, karena dari nenek moyangnya tadi ya, yang masih salah satu anggota dari tentara Napoleon ya? Iya. Iya. Wah, luar biasa ya Pak ya? Kemudian dengan Mami Belanda punya anak 10. Oh, berarti ayahnya Bapak menikah 2 kali? 2 kali. Yang pertama menikah dengan wanita Belanda, yang kedua menikah dengan wanita Indonesia yang dari Gading Rejo. Iya. Oh. Punya anak 9. Jadi kalau anaknya bapak saya 19 bersaudara. Wow, 19 bersaudara. Tetapi kalau dari saya adalah anak istri yang kedua. Oh iya, dengan Ibu Sarmi. Ibu Sarmi, Marto Dikromo. Ibu Sarmi, Marto Dikromo. Oh, Ibu Sarmi, Marto Dikromo. Itu yang dari Jogja, kemudian melahirkan 9 anak, salah satunya adalah Bapak. Iya. Oke. Nah, terus Pak, apakah masih ada saudara-saudara Bapak yang sampai saat ini masih tinggal di
Belanda atau di Masih Prancis? banyak. Masih banyak. Masih banyak yang keluarga di Belanda dan kita juga selalu komunikasi. Selalu komunikasi. Selalu komunikasi. Nah, kebetulan juga putra-putrinya kakak saya yang dari Belanda itu juga sering komunikasi dengan kami yang di Indonesia. Jadi kami walaupun 19 bersaudara, kita masih selalu komunikasi dengan baik. Betul, betul. Oke. Nah, terus kalau dari Bapak ada berapa anak? Kalau saya sendiri punya anak 3. Oke, dari 3 anak Bapak itu, apakah ada yang sudah pernah bertemu dengan saudara-saudara yang di Belanda? Nah, kebetulan anak saya yang kedua setelah lulus dari perguruan tinggi, siapa namanya? Universitas Tarumanegara di Jakarta, kemudian melanjutkan homestay ke Belanda. Nah, 1 tahun di Belanda, akhirnya di sana sebagai sebagai duta keluarga juga. Nah, anak saya namanya Maria Immaculata Gerda Emily van der Linde. Nah, Gerda Emily van der Linde tersebut, anak saya yang nomor 2 di Belanda 1 tahun, nah, ikut pendidikan homestay sambil untuk menjadi duta keluarga. Betul, untuk menjalin kembali silaturahmi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi masih sempat bertemu dengan mungkin Bapak punya sepupu, Bapak punya paman seperti itu di sana ya, atau anak keturunannya seperti itu ya. Nah, kita dapat kesempatan pada hari Sabtu dan Minggu itu selalu dikasih kesempatan untuk bertemu dengan keluarga. Makanya juga kalau Sabtu Minggu itu anak saya buat rebutan. Itulah gitu. Kami bersyukur, jadi kami bisa menjadi saling saling komunikasi. Nah, sampai saat ini pun keluarga kami selalu komunikasi dengan keluarga yang di Belanda. Betul. Nah, kemudian kalau orang-orang dari saudara Bapak yang di Belanda, apakah mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia? Beliau justru malah bahasa Jawanya pun juga bahasa Jawa yang halus. Kromo Inggil. Wow, kok bisa gitu ya Jogja. Pak ya? Ya, nah kebetulan bahasa Indonesia juga bagus, bahasa Jawanya juga bagus. Justru malah kami sebagai putra keturunan Belanda yang ada di Indonesia. Tidak bisa bahasa Jawa yang halus, saya tidak mengerti. Iya, tidak terlalu ini ya Pak ya. Nah, jadi kita juga bahasa Jawa seperti biasa. Bahasa Belanda bisa nggak Pak? Bahasa Belanda kami tidak bisa. Karena dari kecil kita dididik dengan komunikasi sehari-harinya sama orang tua kami selalu memakai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, jadi kita baru ketemu dengan keluarga besar yang ada di Belanda itu setelah saya tahun 79. Oh, begitu 1979. Iya. Berarti udah lama sekali ya, Pak. Jadi ya? Sudah lama putus hubungan. Nah, kebetulan kami sudah bisa komunikasi lagi ya. Karena kemajuan teknologi gitu ya, Pak ya, sehingga bisa. Teknologi. Berarti marga-marga van der Linde itu masih banyak sekali kita temukan di Belanda ya, Pak ya? Nah, kalau kita buka salah satunya di media elektronik, itu salah satunya buka di Facebook, van der Linde dibuka, itu ada yang kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, itu semua keluarga besar van der Linde. Wow, itu sudah mix dengan berbagai macam bangsa ya? Sudah berbagai daerah, suku bangsa, betul, yang keturunan dari mana aja. Betul. Karena van der Linde dari 19 bersaudara pun sudah banyak dari bapak saya. Apalagi dengan kakak-kakaknya maupun adik-adiknya. Jadi kalau orang kita bilang ya Pak D saya maupun om saya, nah itu sangat
Banyak ya, betul. Oke. Nah, Pak, mungkin terakhir, Pak, apa pesan Bapak untuk saudara-saudara Bapak yang ada di Belanda yang mungkin kebetulan menonton video kali ini? Ya, kami walaupun hidup di Indonesia, kami tetap mengakui semua keluarga Van der Linde adalah keluarga kami. Ya, seandainya keluarga kami yang ada di luar Indonesia yang ingin hadir ke Indonesia, mungkin mau turis, silahkan mampir ke rumah di Indonesia. Betul, di kampung sini ya, Pak ya. Keluarga kami pun masih banyak di Indonesia. Salah satunya dari Mami Sarmi Martodikromo. Tetapi kami masih menggunakan gelar Van der Linde. Betul. Oke. Nah, nanti guys, kalau misalkan kalian berkunjung ke sini, kalian bisa menikmati suasana kampung yang keren banget, sejuk banget. Kayaknya betah berlama-lama di sini ya, Pak. Oke, Pak Richard, terima kasih untuk obrolannya. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini bermanfaat untuk para penonton semuanya. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain kesempatan ya, Pak ya. Amin. Iya, oke. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang ragam rupa manusia yang ada di Indonesia. Dan semoga kita bisa terus belajar dari sejarah di masa lampau sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita kesana lagi, Pak. Ini Pak yang punya, Pak.